mesra dalam cinta yang renta. Ibadah pada Allah kita selalu pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurvita Febriana, salah satu guru SDN Pulau Gadung 01, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500134041. Pada hari ini, 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pulau Gadung 01 pada kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram dengan model pembelajaran Deep Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih pikirannya, bersih hatinya, sehingga materi pada hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik, untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini, Ibu minta Hafsah silakan pimpin doa untuk kita belajar. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqqihni fid-din wa alimni at-ta'wil. Amin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi aslim bil ghaib. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Hafsah. Terima kasih sudah berdoa dengan hikmat pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Coba Ibu panggil namanya dulu ya. Muhammad Alam Riyado. Sakit ya? Oke, baik. Lalu Muhammad Habibi. Oke. Zahra Tusifa.
Apria Dira, Kanza Zilal, Bayu Ismail, Almira Azara, Safa, Nuriski, Satria. Oke, baik, semuanya hadir semua. Ibu harapkan yang hadir di sini tetap semangat. Yang tidak hadir pada hari ini, yang sedang sakit, kita doakan semoga kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali bersama-sama kita belajar di sini. Amin ya robbal. Baik, kita hari ini akan belajar tentang hukum halal dan haram. Silakan dibuka buku dan catatannya dikeluarkan. Oke, baik, sudah. Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan hukum haram. Sudah ada yang tahu tentang hukum halal dan haram? Belum tahu tentang hukum halal dan haram? Baik, coba sekarang ibu mau tanya dulu. Saat kalian mau berangkat ke sekolah, adakah makanan yang sudah kalian makan? Sudah. Makan apa tadi hari ini? Coba. Nasi uduk, nasi goreng, ati ampela, telur rebus, roti. Oke, ayam juga tadi sudah dimakan. Dari makanan yang kalian makan, sudah yakinkah dengan kehalalannya? Yakin? Belum yakin. Karena kalau kita harus tahu tentang hukum halal dan hukum haram, kita harus tahu dulu nih. Karena sebabnya hukum halal dan haram itu ada 3. Yang satu dari zatnya, lalu dari sifatnya, lalu dari cara pengerjaan. Dari cara pengerjaannya, 3 hal itu dulu. Ya, zatnya berarti udah dari sananya udah jelas itu haram hukumnya. Dari sononya dari mana? Dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. 3 dasar hukum ini ya yang menjelaskan bahwasanya barang-barang atau hewan, makanan atau minuman itu dinyatakan halal atau makanan bisa dinyatakan itu haram. Ya, contoh pertama babi. Tahu babi kan? Tahu babi. Babi itu jelas dari sananya haram. Kenapa haram? Kenapa Allah mengharamkan babi? Karena dia najis, karena dia kotor, hidupnya kotor. Allah itu menyelamatkan kita. Kenapa babi itu diharamkan oleh Allah pada kita semua? Ya karena babi saja hidupnya di tempat yang kotor. Dia memakan kotorannya sendiri. Jelas itu adalah sudah menyatakan kesehatannya tidak baik. Nah makanya kenapa Allah mengharamkan babi tersebut untuk kita konsumsi. Lalu apa lagi? Ikan. Halal atau haram? Halal. Kalau ikannya habis dari nyolok, jadi haram walaupun ikannya itu halal. Itu yang dari sebab musababnya diperolehnya dari apa? Dari mencuri kah? Dari yang mengerjakan sendiri dengan keringat sendiri dengan uang yang halal, itu sebabnya. Yang ketiga, ibu tanya lagi, ibu makan nasi goreng, halal nggak nasi goreng? Halal nasi goreng. Tapi nasi goreng itu dimasaknya pakai panci yang bekas masak daging babi. Jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena zat atau haramnya dari babi. Karena terkena zatnya atau haramnya itu dari babi. Betul. Tepuk semangat pakai badan. Tepuk hebat. Oke. Betul Hamzah.
berarti Amsa sudah paham bahwasanya kalau kita memakan harus tahu dulu nih dimasaknya dengan perlengkapannya betul nggak dia tidak dipakai dengan makanan babi, bekas babi, betul tidak dia minyaknya dengan minyak babi atau tidak, ya itu dari hukum pembuatannya. Oke, berikut ada video, silakan kalian simak baik-baik. Hukum halal dan haram. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu anak-anak ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pastinya halal. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci. Oke, baik anak-anak, tadi sudah kalian lihat tentang materi hukum halal dan hukum haram. Sudah ada yang tahu apa itu hukum halal? Silakan Radit. Halal adalah perbuatan atau yang diperbolehkan untuk dimakan, dikonsumsi, digunakan, ya, itu hukum halal. Hukum haram, ada yang tahu hukum haram? Ya, silakan. Hukum haram adalah yang batil atau salah menurut Islam yang tidak boleh dilakukan, dimakan, atau
Pergunakan. Iya, oke. Haram jelas kebalikannya dari halal. Apa haram? Segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, dimakan, digunakan, ya. Itu tadi hukum halal dan hukum haram. Ada 3 aspek yang dasar hukumnya. Apa saja dasar hukumnya? Ya, Rizky. Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, ini Ibu ada LKPD. Silakan coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing, ya. Apa LKPD-nya? Yaitu tentang mengkategorikan hewan-hewan ini halal atau hewan ini haram. Lalu apa penyebab makanan itu halal? Apa penyebab makanan itu haram? Dan satu lagi, sebutkan apa saja makanan halal dan sebutkan apa saja makanan atau minuman haram. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Diskusi ya. Ya. Silakan didiskusikan. Oke. Ya, silakan didiskusikan bareng-bareng tentang hukum halal dan hukum haram. Oke, nih masih ada 1. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Hubungan kita agaklah dalam cinta yang rentah, ibadah pada Allah. Kita selalu pinta, taat pada Rasul. Kita berlari tanpa henti, jalan bersama dengan hati penuh bakti. Muliakan guru yang mengajar tanpa lelah, bakti pada orang tua dalam doa setiap langkah. Hormati yang tua walau kadang mereka murka, hargai sesama dalam senyum yang sederhana. Sayangi yang muda, masa depan yang cerah, jaga lingkungan kita tanpa merasa letih. Bersama kita berjuang walau waktu terus berubah. Dengan iman di hati semua jadi lebih indah. Mendalam dalam cinta, tak pernah tergoyahkan. Ibadah terus kita kuatkan dalam renungan. Taat dalam langkah walau ada cobaan. Kita bersama selalu dalam dekatan. Muliakanlah ilmu yang mereka berikan. Orang tua penuntun arah tanpa keraguan. Hormati yang tua dalam senyuman, hargai semua dalam keseharian. Ini dibaca keterangannya ini, lalu kamu pilih di sini. Contoh ini, dalam menyembelih harus menggunakan pisau yang tajam. Ini tajam berarti tarik ke sini. Yang muda, masa depan yang cerah, jaga lingkungan kita tanpa merasa letih. Bersama kita berjuang walau waktu terus berubah. Dengan iman di hati semua jadi lebih indah. Bulungan kita jaga dalam cinta yang rentah, ibadah pada Allah kita selalu pinta. Taat pada Rasul, kita berlari tanpa henti, jalan bersama dengan hati penuh bakti.
terasa letih. Bersama kita berjuang walau waktu terus berubah. Dengan iman di hati semua jadi lebih indah. 99 nama indah berseri di sisinya kita. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Siapa kelompok yang sudah siap? Oke, silakan kelompok April maju ke depan. Tepuk tangan dong untuk kelompok April. Ucapkan salam, setelah itu kelompoknya baru jelaskan. Kalau agak geser ke sana nggak apa-apa. Agak miring aja, agak miring. Sini. Sini. Nah, sini. Oke, yuk, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Sesuai dengan zatnya, daging sapi merupakan makanan halal. 2. Sesuai dengan zatnya, daging babi merupakan makanan haram. 3. Sesuai dengan zatnya, sayur bayam merupakan makanan halal. Sesuai dengan zatnya, madu merupakan makanan halal. sesuai dengan zatnya adalah hewan merupakan makanan yang haram. Sesuai dengan zatnya adalah makanan yang haram. Sesuai dengan zatnya lawan merupakan makanan yang halal. Sesuai dengan zatnya ini merupakan makanan yang halal. Oke, dari yang tadi disebutkan, apa sih catatan yang kalian dapatkan hari ini? Harus berhati-hati dalam memilih makanan jika tidak tahu hukum halal dan haram. Harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan halal dan haram. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok kalian. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Silakan tunjuk tangan. Ayo, ada? Oke, kelompoknya Amira, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sesuai dengan zatnya, daging sapi merupakan makanan yang halal. Sesuai dengan zatnya, daging babi merupakan makanan yang halal. Sesuai dengan zatnya, sayur bayam merupakan makanan yang halal. Sesuai dengan zatnya, madu merupakan makanan yang halal. Oke, baik. Dari yang sudah kalian sebutkan tadi, apa catatan yang bisa kalian ambil? Silakan. Kita harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram, dan bila tertentu pada makanan tersebut atau mencari tahu. Oke, kita harus tahu dulu makanan itu halal dan haram dari logonya. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat kelompok kedua. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W.
Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok yang sudah maju ke depan. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri hari ini, ya, pesan Ibu ketika kalian ingin mengambil makanan, ya, perhatikan ada logo halalnya, karena di setiap produk pasti ada logo halalnya nih. Coba silakan kalian perhatikan di mana sih logo halalnya? Ada nggak nih di logo halalnya di mana? Coba silakan diperhatikan, ya. Coba kalian tunjuk di mana logo halal dan logo haramnya. Coba dilihat, ada nggak logo halal dan logo haram? Ada? Ada. Di mana? Biasanya ada di bawah, pojok paling bawah. Biasanya tercatat logo halalnya, ya. Jadi pesan Ibu, perhatikan logo halalnya. Jangan sampai nanti kita ada kata-kata konsumsinya di produksinya, bahan-bahannya diperhatikan. Apakah itu bahan-bahannya dari minyak babi, ya, atau lemak babi? Lemak babi saja sudah haram, ya, apalagi yang benar-benar mengandung babi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap dan kita siap-siap untuk berdoa. Ibu minta berganti. Husna pimpin doa pulang, ya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tulus hati, syafaat Asmaul Husna, cahaya yang abadi, cita terlaksana, berkah hidup tiada henti. Allah bimbing kita tiap jejak yang diambil, jalan hidup selamat tak akan tersingkir. Dunia akhirat cahaya cerah memancar, dengan iman di hati kita pasti bersinar. Asmaul Husna, harmoni ilahi yang sempurna, nama-nama suci doa kita bersatu berpadu. Dalam suka duka kita selalu percaya,